dan bukan istilah ketemu sekali selesai. Iya, berkali-kali ya. Dan hal ini kan ya sangat menguras energi, menguras uang gitu kan. Ya belum tentu juga hasilnya memuaskan kita semua gitu. Apalagi kan ya ini sangkut pautnya dengan masa depan anak-anak kita, Bung. Jangan sampai nih anak-anak kita akibat orang tua tidak mau capek gitu ya dalam mendidik anak-anaknya. Akhirnya kita secara tidak langsung ya merusak masa depan mereka gitu. Iya, dan tidak sadar juga. Iya. Secara tidak langsung tidak sadar. Benar, kita malah mungkin ya sebagai orang tua malah menyalahkan pihak sekolah. Iya, ketika sudah terjadi apa-apa gitu kan. Benar. Nah, di sini kan akhirnya apapun upaya kita ya untuk menyelesaikan masalah ini karena sudah keburu kejadian, akhirnya sudah gitu. Kita tidak bisa melakukan peran kita sebagai orang tua itu dengan benar gitu. Anaklah yang selalu gitu kan menjadi korbannya, karena kita sebagai orang tua itu tidak mau berusaha gitu kan. Kita belajar menjadi orang tua gitu. Belajar menjadi orang tua zaman sekarang ini tuh sebenarnya sangat mudah, Bung. Asal kita mau meluangkan waktu gitu, mau belajar. Ada apa namanya? Media-media mendukung ya. Media-media mendukung seperti internet gitu kan. Di situ kita bisa belajar materi-materi tentang menjadi orang tua. Malahan kalau kita malas baca, kita bisa nonton YouTube gitu kan. Sebenarnya akses itu banyak gitu. Asal orang tua mau melakukannya. Terkadang itu yang menjadi hal yang dilupakan sebenarnya. Nah itu. Dan ini Pak yang menarik ini tentang kedekatan batin dengan anak. Aku juga pernah berdiskusi dengan salah satu teman yang mengajar di sebuah instansi pendidikan yang menginap. Iya. Jadi beliau berkata seperti ini, bagaimana ini kan anak tidak setiap hari ketemu orang tua, tapi katanya 1 bulan sekali atau seminggu sekali ada kunjungan orang tua. Oh, itu bisa diatasi dengan cara video call. Iya. Paham ya. Iya ya, gitu. Dengan kedekatan itu ya komunikasi bisa aja kita berikan waktu misalnya di malam hari, karena kan tidak setiap malam ada pengajian gitu kan. Dengan video call kepada orang tua itu kayaknya sudah mewakili bahwa orang tua itu memonitoring terus anaknya. Bagaimana Pak? Nggak cukup kalau menurut saya. Ya makanya kan misalnya gini ya, sebagai orang tua gitu kan, ayah dan bunda ini kan memiliki tugas masing-masing berbeda. Si ayah ya tugasnya mencari nafkah untuk menghidupi keluarganya, sedangkan ibu memiliki tanggung jawab untuk mendidik anak-anaknya. Ya meskipun seorang ayah juga tidak boleh melepaskan tanggung jawabnya untuk dalam mendidik anak-anaknya, tetap di sini peran ayah itu sangat dinantikan gitu. Nah, disinilah peran ibu ini bermain gitu. Kalau misalnya kita titipkan pada pihak luar dan kita hanya dalam waktu yang singkat aja, kita bertemu secara fisik gitu. Aku berpikir seperti itu. Apa yang harus dilakukan dengan secara singkat seperti itu? Ngobrol biasa, gitu aja. Apalagi kalau anak kita ini pintar menyembunyikan perasaan negatifnya misalnya, atau yang katakanlah yang nggak mau cerita gitu. Benar, karena takut, mungkin karena rasa malu, atau nanti kalau cerita malah ke orang tua kita bakalan marah sama pihak sekolah, karena pihak sekolah marahin kita gitu kan ujung-ujungnya. Kan ini seperti lingkaran setan gitu. Di sini peran orang tua ini harus menyadari gitu. Kita kalau ingin menunjukkan peran kita sebagai orang tua yang sebenarnya, kita harus hadir selama tumbuh kembangnya anak-anak kita. Ya, itu udah nggak bisa diwakilkan dengan media. Nggak bisa diwakilkan. Karena apa, Pak? Karena kalau kita diwakilkan saja, kita merasa ini sudah cukup. Nah, tetapi kan akhirnya ketika anak memiliki masalah yang berat untuk mereka bisa atasi, akhirnya anak kita ini kecenderungan itu bisa menjadi depresi, gitu kan? Bisa dia melakukan tindakan-tindakan yang di luar akal sehat. Ya, kan di luar sana kan banyak kasusnya gitu. Seperti ini ya, anak ya secara nggak kita perkirakan sebelumnya gitu, mereka melakukan bunuh diri gitu kan, karena mereka tidak sanggup untuk mengatasi masalahnya. Kan anak
ya sudah bisa dipastikan gitu. Tingkat kedewasaan mereka ini ya masih jauh lah gitu kan. Mereka ketika menghadapi masalah gitu, mereka kadang ya suka sumbu pendek gitu. Akhirnya di sini kan peran orang tua gitu yang harus bisa memfilternya. Karena nggak mungkin gitu pihak luar gitu ya mau menjadi teman curhat terbaik buat anak-anak kita gitu. Memperhatikan setiap hari kan. Benar. Gitu. Iya. Karena anak butuh gitu bercerita kepada orang tuanya, bukan hanya kadang-kadang gitu. Bukan seminggu sekali. Bukan seminggu sekali, apalagi seminggu sekali gitu. Kita harus setiap hari hadir gitu. Makanya kan kalau di dunia barat Bung ya, anak-anak nih baru boleh keluar dari rumah orang tuanya itu ketika berusia 18 tahun. Sebelumnya ya mereka tinggal dengan orang tuanya masing-masing di rumah. Mereka bercengkrama dengan anak-anaknya, mereka mengawasi perkembangan mental anak-anaknya, berargumen, benar, berbicara. Mereka memastikan gitu bahwa ketika anak ini sudah waktunya mereka keluar dari rumah, pas usia si anak itu 18 tahun, anak ini sudah siap gitu. Dia siap untuk menjemput masa depannya. Karena selama 18 tahun di awal, orang tuanya memastikan gitu bahwa anak kita ini bisa menerima gitu semua hal yang mereka ini harus miliki, seperti keilmuan, seperti mentalnya, sikapnya, karakternya. Karena orang tua sangat memiliki peran di situ gitu. Kalau misalnya kita menginginkan pihak sekolah untuk melakukan hal itu semua, sedangkan di sekolah saja guru sudah banyak pekerjaannya gitu kan. Baru-baru merhatiin anaknya. Benar. Yang belibet nama pembelajaran juga. Iya. Belum lagi mereka ditagih tanggung jawabnya. Iya, benar. Dalam hal administrasi, akhirnya guru juga bisa melupakan gitu sisi dalam mendidik anak-anak kita di luar pendidikan akademis. Nah di sini kan kita sebagai orang tua akhirnya kecolongan gitu. Kok anak kita sudah sekolah, tapi kok perilakunya masih buruk ya? Iya, kita anggap itu sudah selesai di sekolah. Nah itu. Tapi kenapa kok nggak beres-beres? Nah itu. dan kita anehnya kita nggak sadar bahwa kita yang harus membereskan. Benar. Kan saya juga ya waktu di zaman sekolah gitu ya, saya melihat teman-teman saya ini hobinya tawuran, hobinya bolos sekolah. Berarti kan ada something gitu yang mereka itu resah gitu di dalam dirinya. Mereka tidak nyaman, akhirnya mereka ya melakukan pelarian ke hal-hal yang kadang negatif. Pelampiasan ya. Iya, karena yang namanya apalagi anak-anak remaja ya, mereka ini ya sedang meluap-luapnya gitu kan, hormon mereka gitu. Jati diri. Iya. Kalau di sini kita sebagai orang tua nggak jeli gitu ya dalam melihatnya, apalagi anak kita jarang meluangkan waktu buat mereka gitu ya. Akhirnya kan kita sebagai orang tua tidak tahu bagaimana sih perkembangan mental anak-anak kita, apakah mereka ini sudah siap gitu ya dalam menjemput masa depannya atau belum, apa yang perlu kita persiapkan kepada si anak gitu agar anak dapat kita bekali dengan hal-hal yang positif yang mereka akan pegang teguh gitu kan. Jadi prinsip ya. Sebagai prinsip buat mereka. Tetapi kalau kita tidak mau melakukan hal ini semua, ya siapa lagi yang mau melakukannya? Akhirnya kan ketika anak bermasalah, jangan kita salahin si anak gitu. Kita seharusnya introspeksi diri sebagai orang tua. Kita selama ini kemana gitu. Jadi kalau misalnya kita sudah mendengarkan podcast ini ya, terus kita merasa bahwa banyak hal yang salah yang kita lakukan, ayo segera introspeksi diri, karena tidak ada yang namanya kata terlambat gitu, dibandingkan anak-anak kita yang menjadi korbannya. Yang sampai jadi korban ya. Benar. Terima kasih Pak Doni atas sama-sama pagi hari ini. Dan jangan lupa kalau misalnya langsung mau ada pertanyaan tentang sesi ini, silakan langsung di link deskripsi di bawah. Sudah ada langsung ada WA, Telegram dan juga Gmail. Saya nggak tahu ya, putus ngomong. Silakan langsung diakses saja semua linknya. Dan kalau mau bertanya silakan, mau tentang ini boleh, tentang sesi sebelumnya juga boleh. Baik, sampai jumpa di Bio Education selanjutnya.
Sampai jumpa.